الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين، أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Khalifah Ar-Rashid yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena beliau sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tentunya semua keutamaan sahabat beliau termasuk di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, sungguh Allah telah ridha kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon, yaitu bai'atur ridwan. Maka Umar termasuk di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah janjikan untuk mereka pahala dan ampunan. Juga Umar termasuk di dalamnya. Karena ayat ini diawali dengan kalimat Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana imahum fi wujuhihim min athari as-sujud dzalika mathaluhum fit Taurat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Allah puji para sahabat Muhammadur Rasulullah SAW walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Demikian. Dan diakhiri dengan janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minhum
maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah janjikan untuk mereka semuanya ampunan dan pahala yang besar. Dan Umar termasuk di dalamnya. Bahkan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai dikatakan di mana ada Rasul, di sana ada Abu Bakar wa Umar. Di mana ada Nabi alaihi salatu wassalam, di sana ada Abu Bakar wa Umar. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika Umar sudah tertikam terbunuh dalam keadaan manusia berkerumun mendoakannya, ada seorang sahabat yang mendengar ucapan di belakangnya, memegang pundaknya. Semoga Allah menggabungkan engkau bersama dua sahabatmu, Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar. Karena aku sering mendengar Rasulullah dan Abu Bakar wa Umar. Rasulullah berangkat wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah pergi wa Abu Bakar wa Umar. Maka aku berharap semoga Allah menggabungkan engkau dengan dua sahabatmu. Kata Ibn Abbas, faltafattu ilaih. Aku tengok siapa yang berbicara. Ternyata dia adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah tokoh Quraisy yang sangat terkenal sebelum Islamnya. Sangat pemberani dan diperhitungkan oleh semua pihak. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berharap, bagaimana diriwayatkan, ya Allah, dukunglah agama ini bi ahadil umarain. Dukunglah agama ini dengan salah satu dari dua Umar. Yang dimaksud Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Rasulullah berharap kalau salah satu dari dua Umar ini ada yang masuk Islam, niscaya Islam akan semakin kokoh, semakin kuat. Dalam keadaan ketika itu kaum muslimin sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibn Abil Arqam. Dalam keadaan tidak berani menampakkan dakwahnya secara jahran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan Rasulullah SAW. Maka Umar mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dari saudarinya. Maka dia bertanya, apa itu? Ini adalah Al-Quran. Ini adalah ayat-ayat Allah. Engkau tidak boleh menyentuhnya. Engkau masih kafir. Maka Umar bertanya, bagaimana supaya aku bisa menyentuhnya? Wudu. Mandi, berwudu, dan ucapkan syahadat. Kemudian dibacakan ayat-ayat tadi dan Allah berikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sejak itu berbeda keadaan kaum muslimin biidznillah taala. Yang tadinya khawatir, takut, sembunyi menjadi ikut besar hati mereka ketika melihat Umar sudah bersama mereka. Dan Umar pun menjaharkan, aku sudah masuk Islam. Aku sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika beliau akan hijrah pun beberapa sahabat yang lain sembunyi dari Quraisy kecuali Umar. Mengumumkannya dan menantang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, temui aku di pinggir kota. Aku akan hijrah. Ya tentunya sudah bisa diduga. Tidak ada yang datang satu orang pun. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi keberanian Umar, kegagahan Umar bukan berarti beliau tidak pernah menangis. Diriwayatkan dari mata beliau sampai ke pipinya ada hitam karena seringnya menangis. Radhiyallahu ta'ala anhu.
Karena beliau mengingat bagaimana di zaman jahiliyah, betapa bodohnya dia. Kadang dia tertawa, kadang dia menangis. Kenapa? Engkau kadang tertawa, kadang menangis. Aku tertawa kalau aku ingat betapa bodohnya aku. Membawa berhala yang dibuat dari roti, mengelilinginya tawaf di dalam perjalanan. Ketika lapar, dimakan. Tetapi sedihnya ketika mengingat beliau mengubur anaknya hidup-hidup. Menangis pada Allah Subhanahu wa taala, meminta diampuni. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seseorang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakr wa Umar. Ikutilah orang-orang setelahku, Abu Bakr wa Umar. Dan Nabi juga pernah menyatakan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Diawali dengan kalimat Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair fil jannah ila akhir. Sampai 10 orang yang dijamin dengan jannah. Salah satunya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menjulukinya dengan Al-Faruq. Dan juga dijuluki beliau oleh Rasulullah SAW dengan Abqari. Orang yang jenius. Ikhwani fillah azakumullah. Anehnya, orang-orang Syiah dan yang bersamanya dan yang terfitnah dengannya sangat membenci Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa? Ada apa dengan mereka? Ternyata ajaran Syiah, ajaran Abdullah bin Saba al-Yahudi, dan juga ajaran Syiah adalah sangat miripnya dengan ajaran Yahudi dan dari orang-orang Persia. Mereka masih dendam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang di zaman khilafahnya dengan mudahnya mengalahkan mereka. Mengalahkan orang-orang Persia. Menduduki negerinya. Sebagian mereka yang masih memiliki hati yang bersih merasa bahwa setelah dikuasai kaum muslimin mereka lebih makmur. Bersyukur kepada Allah. Setelah dikuasai kaum muslimin mereka lebih tentram. Lebih aman negerinya. Maka berbondong-bondong kaum muslimin atau orang-orang Persia masuk Islam. Tetapi sebagian mereka yang fi qulubihim marad wa fi qulubihim zayg fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakitnya, maka merekalah yang tetap dendam kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau mau tahu Persia sekarang ini di daerah Iran sana. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan Syiah adalah karena kami mencintai Ahlul Bait. Kami mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kami pendukung Ali, kami Syiatu Ali. Adapun Umar dan Abu Bakar adalah merebut haknya Ali radhiyallahu taala anhu. Bukankah Ali adalah yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah? Karena dia adalah ponakannya. Bukankah, maka semestinya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Abu Bakar pengkhianat. Merebut haknya Ali, kata mereka. Umar pengkhianat. Merebut haknya Ali radhiyallahu taala anhu, kata mereka. Demikian pula Utsman. Kemudian mulai berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki buku yang sangat pentingnya menurut mereka sampai hampir-hampir seperti Quran. Namanya Nahjul Balaghah. Selalu berkata di dalam Nahjul Balaghah.
yang berisi katanya dalam tanda petik. Katanya ucapan Ali bin Abi Thalib. Syair-syair Ali bin Abi Thalib. Nasihat Ali bin Abi Thalib. Pesan-pesan Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan di dalamnya tidak ada sanad sedikit pun. Nggak ada rantai para rawi. Sehingga bisa diperiksa mana yang sahih, mana yang dhaif. Nggak ada. Dan kalau melihat penulisnya. Namanya sudah syirik. Abdul Husain. Harusnya Abdullah, ya Abdul Husain. Namanya sudah salah. Musawi. Dari situlah sumber petaka. Selalu mereka menyatakan kata Ali, padahal semuanya dusta. Atau hampir semuanya dusta. Tidak mungkin Ali bin Abi Thalib berbicara sejelek itu. Mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, menyalahkan Utsman, menyalahkan para sahabat, mengatakan Umar begini, Abu Bakar begitu. Tidak mungkin. Maka itu, kalau mau dilihat penulisnya saja, sudah kadzab. Rawinya, penulisnya kadzab. Bagaimana hadisnya? Dan ini sudah lama. Syiah itu aliran yang paling tua. Sudah muncul di masa-masa di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan Ali tidak mendukung mereka. Di mimbar Kufah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah, berbicara. Di dalam khutbah itu beliau berkata, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari." Tidaklah didatangkan kepadaku satu orang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka dicambuklah mereka yang berkata Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar dengan 80 kali cambukan. Cambukan seorang pendusta. Dan ini diriwayatkan dari banyak riwayat. Bahkan lebih dari 80 riwayat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena Ali berbicara di mimbar. Di mimbar Kufah. Berapa orang yang mendengarkannya? Sangat banyaknya. Maka yang meriwayatkan sangat banyak. Ikhwani fiddina azakumullah, saksi-saksinya atas ucapan Ali bin Abi Thalib terlalu banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Juga diriwayatkan dari anaknya Ali bin Abi Thalib, Ahlul Bait, yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Padahal Muhammad ibn al-Hanafiyah justru dari anaknya Ali, dari ibu Persia. Tetapi lihat ucapannya. Aku pernah bertanya kepada ayahku. Aku katakan, ya abati, man khairun nasi ba'da Rasulillah. Wahai ayahku, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Faqala ya bunayya, awama ta'rif? Wahai anakku, apakah engkau tidak tahu? Faqultu la, aku tidak tahu. Berkata Ali bin Abi Thalib, wahai anak, manusia yang paling utama setelah Rasulnya adalah Abu Bakrin. Thumma man? Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Yani Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sedang kita bicarakan. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, aku khawatir kalau aku tanya kemudian siapa, pasti akan dijawab Utsman. Maka aku langsung berkata, kemudian engkau wahai ayahku. Maka Ali menolak dan berkata, wama ana illa rajulun minal muslimin. Aku tidak lain kecuali seorang dari kalangan muslimin. Lihat ucapan Ahlul Bait. Wahai Syiah Rafidhah, bukankah kalian mencintai Ahlul Bait? Mengaku pendukung Ahlul Bait, membela Ahlul Bait? Maka dengarkan ucapan tokoh Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang sahih, bisa dibuktikan kesahihannya dengan rawi-rawinya yang thiqah, terpercaya, ada sanadnya, bersambung sanadnya. Tidak seperti riwayat-riwayat dalam Nahjul Balaghah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari
rahimahullah dengan sanadnya yang lengkap. Apakah kalian tidak mendengarkan? Apakah kalian tidak menerima nasihat tokoh Ahlul Bait? Apakah kalian menolak ucapan Ahlul Bait? Kalau kalian menolak ucapan Ahlul Bait berarti kalian bukan Syi'atu Ali, bukan Syi'atu Ahlul Bait, tetapi kalian penolak Ali dan penolak Ahlul Bait, yang dalam bahasa Arab maknanya Rafidhah, para penolak. Itulah sebabnya kalau mereka itu lebih tepat dinamakan Rafidhah, bukan Syiah. Karena Syiah itu mereka sendiri yang membanggakan dirinya. Nahnu Syi'atu Ali, Syi'atu Ahlul Bait. Kami pendukung Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait. Ternyata mereka penolak Ahlul Bait. Tidak menerima ucapan Ahlul Bait. Juga disebutkan dalam riwayat yang sahih, yang tadi sudah kita singgung riwayatnya, ketika Umar dalam keadaan sudah terluka, terbunuh, tetapi belum wafat. Diangkat Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian diletakkan di tempat yang aman, kemudian didatangkan dokter, diminumkan susu kepadanya, ternyata susunya mengalir dari lukanya. Maka dokternya berkata, engkau sudah tidak ada harapan, berilah wasiat. Maka Umar memberikan wasiat. Dan orang-orang berdatangan untuk bertakziah dalam keadaan beliau masih hidup. Ini agak unik. Karena mereka sudah mendapatkan berita dari dokter yang ada saat itu, bahwasanya Umar tidak akan selamat. Maka semua datang mengatakan, semoga engkau wahai Amirul Mukminin diterima di sisi Allah. Semoga engkau mendapatkan husnul khatimah. Begitu. Ketika mereka berkerumun mendoakan Umar bin Khattab, disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang waktu itu masih muda, merasa ada orang yang memegang punggungnya. Kemudian melihat Umar sambil berkata, doanya saya bacakan. Qala ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka. Sungguh tidak ada seorang pun yang aku ingin kalau aku menghadap Allah dengan amalan yang seperti amalan dia, kecuali engkau. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini aku ingin bertemu Allah dengan amalan seperti engkau wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab. Wa aymullah, dan aku bersumpah dengan nama Allah, in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibai. Sungguh aku berharap dan aku menduga pasti Allah akan gabungkan engkau dengan dua sahabatmu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Wa dzalika anni kuntu katsiran ma asma'. Yang demikian karena aku sering mendengar, sering mendengar Rasulullah SAW berkata. Rasulullah SAW berkata, aku datang dan Abu Bakar wa Umar. Aku masuk dan Abu Bakar wa Umar. Aku sering mendengar Rasulullah SAW menyatakan, dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Sering aku dengar seperti itu, kata Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku menduga Allah pasti akan gabungkan engkau dengan dua sahabatmu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Adapun julukan Abqari, orang jenius, itu diriwayatkan pula dalam hadis yang sahih. Adapun hadis Ali tadi, yang kedua, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang tersahih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menafsirkan mimpi. Para sahabat ada yang bermimpi. Aku bermimpi, kata Abu Bakar, ada seember air
yang diikat dengan tali turun dari langit. Kemudian aku mengambilnya sesuai dengan kebutuhanku. Kemudian Umar mengambilnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa itu tanda-tanda khilafah setelahku. Nanti setelah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian dikatakan juga, فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَى عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعْ نَزْعَ عُمَرٍ. Kemudian Umar mengambil, dan aku tidak melihat ada seorang yang jenius yang mengambil air tersebut yang seperti Umar. Hatta daraban nas bi'atan, sampai manusia semuanya tercukupi dengan air tersebut. Ikhwani fid din, a'azakumullah, dari situ dikatakan Umar sebagai abqari, orang yang jenius. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim juga, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang ke rumah Rasulullah SAW, minta izin untuk masuk. Dan saat itu di balik hijab ada para wanita, ramai, riuh suaranya. Ternyata memang dari dulu para wanita sering ramai. Begitu Umar masuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah. Asta'adin, aku minta izin untuk masuk. Itu suara para wanita tadi mendadak sepi. Maka Rasulullah SAW tersenyum melihat Umar dan berkata, ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma laqita syaitan salikan fajjan qat ghaira fajjin. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Ibn al-Khattab, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan berpapasan denganmu di satu jalan, kecuali syaitan mencari jalan lain. Ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab-kitab yang tersahih setelah kitab Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimatnya, ma laqiyaka syaitan. Syaitan tidak menemui di satu jalan berpapasan denganmu, illa salaka fajjan ghaira fajjik, kecuali syaitan akan cari jalan lain selain jalanmu. Mencari jalan lain, enggak mau berpapasan dengan Umar. Kira-kira bagaimana menggodanya? A'azakumullah. Dan ini persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang saya bacakan karena waktunya sedikit, yang muttafaq alaih atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Masih ada sekian hadis-hadis tentang keutamaan Umar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qad kana fil umami qablakum muhaddatsun." Umat-umat terdahulu biasanya di tengah mereka ada muhaddatsun. Muhaddatsun maknanya mulhamun, yang diberi ilham. Bukan wahyu, tapi ilham. Ucapannya tepat, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Qal fa iyyakun fi ummati minhum ahad fa inna Umar bin Khattab minhum. Kata Nabi, kalau ada pada umatku muhaddatsun, lakana Umar, niscaya Umar lah orangnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah SAW mengucapkan demikian karena beliau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada para muhaddatsun di zaman ini atau di umat Islam ini, niscaya Umar orangnya. Dan karena memang terbukti, seringkali Umar bin Khattab berbicara dan ucapannya tepat dengan apa yang Allah turunkan. Seperti ketika masalah pampasan perang dan masalah tawanan perang. Mereka berdiskusi. Mau diapakan 70 atau sekian banyak tawanan-tawanan perang.
Sahabat yang satu mengusulkan bakar saja mereka. Sahabat yang satu mengusulkan untuk suruh bayar tebusan saja mereka. Sahabat yang satu lagi menyatakan biarkan mereka mengajari anak-anak kita baca tulis. Sampai diputuskan hendaklah mereka menebusnya. Bagi siapa yang tidak bisa menebusnya, maka tebus dengan mengajarkan baca tulis pada anak-anak muslimin. Kata Umar, ya Rasulullah, kalau pendapatku, bunuh mereka semua. Kalau perlu yang membunuhnya dari kerabatnya sendiri yang sudah masuk Islam, agar tidak ada dendam di antara kita. Kalau yang bunuh orang ini mungkin kerabatnya akan, ini gara-gara Umar mengusulkan usulan begini. Kalau perlu keluarganya yang membunuhnya. Tetapi beliau mengusulkan, bukan memaksa. Maka keputusan di tangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain mendukungnya. Apa itu? Menebusnya, dan kemudian yang tidak bisa menebus dengan harta, mengajarkan baca tulis. Pada keesokan harinya, Umar datang, melihat Abu Bakar dan Rasulullah SAW sedang menangis. Ma'abkakuma. Apa yang menyebabkan engkau berdua menangis? Kabarkan padaku, aku juga ingin ikut menangis. Kata Rasulullah SAW telah turun ayat. Maka lin nabi an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan sampai dia mapan di muka bumi. Ternyata usulan Umar yang benar. Semestinya mereka dibunuh. Karena mereka dalam keadaan musuh, kafir, membunuh kaum muslimin ila akhir. Kejadian kedua yang membuktikan Umar benar seperti ucapan Rasulullah SAW. Kalau saja ada mulhamun, kalau saja ada muhaddatsun di umat Islam, lakana Umar. Ketika Umar melihat keluarga Rasulullah SAW, dia memalingkan wajahnya dan kemudian, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya dihijabi? Belum turun ayat hijab. Ternyata turun ayat hijab. Demikian pula ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ada mereka yang sholat subuh dalam keadaan masih mabuk. Imamnya membaca qul ya ayyuhal kafirun tidak selesai-selesai. Berputar-putar terus. Ta'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la terus berputar lagi. Maka datanglah Umar, ya Rasulullah, bagaimana ini hukum khamr? Telah mengacaukan, telah merusak, telah begini. Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang sudah turun. Sedangkan wahyu yang mengharamkan khamr belum turun. Yang turun adalah kalimat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Umar belum puas. Mereka masih mabuk-mabukan di sore hari, kemudian tengah malam tertidur, pagi sudah hilang. Salatnya bagus, tapi khamr masih. Umar tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr? Masih belum jelas hukumnya, berarti masih boleh. Turun lagi ayat berikutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagai jawaban dari Umar. Ayatnya menyatakan bahwasanya memang khamr itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Masih disebut ada baiknya, tapi lebih banyak jeleknya. Ikhwani fid din a'azakumullah. Umar masih belum puas bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Jelaskan masalah hukumnya khamr ini. Karena itu masih menggambarkan saja, belum turun. Dan Rasulullah SAW bukan tidak mau menjawab. Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu.
La yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka kemudian turunlah ayat. Maka dipanggillah Umar, dengarkan apa yang Allah katakan. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fa alhantum muntahun. Diakhiri dengan kalimat fa'afal antum muntahun. Apakah kalian sudah mau berhenti? Maka Umar berkata, intahaina. Sekarang sudah jelas. Kami berhenti. Para sahabat juga menyatakan, intahaina. Kami berhenti. Maka ganggang Madinah becek dengan khamr. Banjir dengan khamr. Apa yang di gelas mereka, yang sudah nempel di mulut mereka. Ketika dikatakan telah turun haramnya khamr, dijauhkan dari mulutnya. Apa yang kau bilang? Ayat telah turun mengharamkan khamr. Dia buang. Yang ada di gelasnya. Apalagi yang masih di botolnya. Dan juga dibuang yang ada di pundi-pundi mereka. Ikhwanifiddina azakumullah. Seringkali ucapan Umar tepat dengan ayat Allah SWT yang turun. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, Qad kana fil umami qablakum muhajjatun. Bahwa dulu umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mulhamun, muhaddatsun. Kalau ada di umatku orang yang seperti itu, niscaya Umar lah orangnya. Ikhwani fiddina azakumullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dari Amr ibn Maimun, aku melihat beliau, Umar al-Khattab, sebelum terbunuhnya beliau beberapa hari. Dalam keadaan beliau berdiri berhadapan dengan Hudzaifah ibn al-Yaman dan Utsman ibn Hanif. Qala kaifa fa'altuma? Kata Umar, bagaimana keadaan kamu berdua dan apa yang kamu lakukan? Atakhafani an takuna qad hammaltuma al-arda ma la tutiq? Apakah aku membebani engkau berdua dengan sesuatu yang terlalu berat? Dijawab oleh kedua sahabat tadi, tidak. Engkau membebankan kepada kami perkara yang kami mampu. Tetapi wa fiha kabiru fadl, dan banyak keutamaannya. Ini yang kau perintahkan pada kami, itu besar sekali keutamaannya. Kelihatannya lagi tegur, wallahu a'lam. Diulangi lagi pertanyaan Umar. Undur an takuna hamaltuma al-arda ma la tutiq. Lihatlah, barangkali aku membebani engkau berdua dengan beban yang terlalu berat. Qala la, tidak wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bertekad, la in sallamanillahu, kalau Allah masih selamatkan aku niscaya tidak akan tinggalkan para janda-janda, orang-orang miskin di seluruh penduduk Irak, tidak membutuhkan siapa-siapa lagi setelah aku. Bertekad untuk mencukupi semua para janda yang ada di Irak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, itu beberapa hari sebelum terbunuhnya. Kurang lebih 4 hari berikutnya, Umar bin Khattab mengimami salat. Qala inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas ghadata usib. Kata beliau yang meriwayatkan, yang menceritakan, yaitu Umar ibn Maimun radhiyallahu anhu, berkata, subuh hari 4 hari setelah ucapan tadi, aku salat di belakang Umar. Tidak ada antara aku dengan Umar kecuali sahabat Ibn Abbas. Jadi aku bisa langsung melihatnya. Wa kana idza marra, dan biasa Amirul Mukminin Umar bin Khattab kalau mengimami salat, beliau berjalan di antara shaf dan shaf sambil menyatakan istau hatta idza lam yara fihinna khalala. Ketika sudah melihat shaf rapi, tidak ada celah yang kosong, maka beliau bertakbir, membaca surat Yusuf atau surat Nahl di rakaat pertama
agar menunggu orang-orang yang terlambat. Dipanjangkan rakaat pertamanya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika beliau sedang membaca, terhenti bacaannya. Dan aku mendengar suara Umar mengucapkan kalimat, qatalani, dia membunuhku, akalanil kalb. Ternyata beliau telah ditikam oleh seorang al-ilj. Al-ilj adalah orang kafir yang jadi tawanan perang kemudian jadi budak. Bisikin datat tarafain, dengan pisau yang memiliki dua mata yang tajam, ke kanan tajam, ke kiri tajam. La yamurru ala ahadin yaminan wa shimalan illa ta'anahu. Dia berlari di shaf dan tidak melewati siapapun, maka dia tikam ke kanan ke kiri. Hatta ta'ana 13 rajulan, sehingga terbunuh 13 orang, atau tertikam maksud saya 13 orang. Adapun yang terbunuh dari 13 itu 7 orang. Falamma ra'a dzalika rajul minal muslimin, ketika ada seseorang kaum muslimin yang melihat orang ini berlari dengan menikam manusia, maka dia lemparkan burnusnya, menutup baju luarnya. Ketika sudah tertutup dengan jubah tersebut, orang kafir tadi membunuh dirinya sendiri. Falamma dhanna al-'ilju annahu ma'khud, ketika orang tadi dalam keadaan merasa dirinya tidak akan selamat, maka dia bunuh dirinya. Faman yali Umar faqad ra'a. Adapun yang langsung di belakang Umar melihat kejadian itu. Bagaimana Umar tertikam. Wa amma nawahil masjid. Adapun yang di sekitar masjid, mereka tidak tahu menahu. Mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Karena tidak ada bacaan Al-Quran. Tidak ada pula takbir untuk ruku'. Tidak ada. Maka mereka kebingungan. Ini ada apa di depan? Subhanallah. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Wa shalla bihim Abdurrahman. Maka Abdurrahman bin Auf yang maju untuk menggantikan Umar bin Khattab menjadi imam. Salat dengan salat yang ringan, bacaan yang pendek, kemudian salam. Kemudian dikatakan oleh mereka, siapa yang membunuh Umar? Dan Umar pun berkata pada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, undur man qatalani. Lihat, siapa yang membunuhku? Faja'a sa'atan. Thumma ja'a faqala ghulamul Mughirah. Datang Ibn Abbas melaporkan. Yang membunuh adalah budak miliknya Mughirah. Maka Umar bin Khattab menyatakan, qala as-sana', si tukang itu. Qala na'am, benar ya Amirul Mukminin. Qala qatalahu Allah, laqad amartu bihi ma'rufan. Celaka. Padahal aku sudah menyuruh kepada yang baik-baik, mencegah dari yang jelek-jelek. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati ala yadi man yad'il Islam. Alhamdulillah, aku bersyukur pada Allah yang membunuhku bukan orang yang mengaku Islam. Artinya kalau beliau dibunuh oleh muslimin, beliau khawatir, oh beliau punya kesalahan terhadap muslimin, atau kezaliman terhadap muslimin, atau dia memimpin dengan salah dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah yang membunuhku bukan kaum muslimin. Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Dan pintunya adalah engkau, wahai Umar. Aku ya Rasulullah. Sebagai pintunya? Iya. Selama pintu tertutup, mereka tidak berani berbuat apapun. Setelah pintu itu terbuka, maka masuklah fitnah-fitnah. Maksudnya setelah tidak ada Umar, terjadi fitnah-fitnah. Kata Umar, ya Rasulullah, apakah pintunya terbuka sendiri atau didobrak? Ini cerdasnya Umar. Abqari, jenius. Ya Rasulullah, apakah pintu itu terbuka atau pintu itu dipaksa, didobrak untuk terbuka? Tidak. Bahkan didobrak untuk terbuka. Alhamdulillah.
Berarti bukan aku yang mempersilahkan mereka. Dan ini yang dikatakan oleh kaum muslimin setelah itu bahwa inilah yang dimaksud. Setelah Umar terbunuh, muncul fitnah Syiah, muncul fitnah Khawarij, muncul pemberontak terhadap Utsman setelah Umar terbunuh. Di zaman Umar, enggak ada satu orang pun yang berani membuat berbagai macam fitnah. Yakni orang-orang yang bukan sahabat tentunya. Para sahabat, Masya Allah, orang-orang yang menjadi contoh teladan. Tetapi saat itu banyak orang yang baru masuk Islam, banyak mu'allaf, banyak orang yang baru sedikit ilmunya. Banyak. Bahkan banyak pula para munafikin dan orang-orang kafir yang menjadi tawanan. Yang menjadi pekerja. Yang menjadi budak. Banyak mereka. Tetapi tidak berani pada Umar. Sampai ini satu-satunya orang yang bercita-cita untuk membunuh Umar. Umar harus mati. Baru pintunya terbuka. Ikhwan ibn a'azafullah, kembali pada hadis yang sahih. Yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihih. Qala, berkata Umar bin Khattab sedikit lagi. Qad kunta anta wa abuka tuhibbani an tuksirul uluj bil Madinah. Kata Umar, engkau dan bapakmu memang banyak mengumpulkan uluj di Madinah ini. Uluj itu tawanan-tawanan perang tadi yang kafir. Maka kata Mughirah, ya Amirul Mukminin, apakah perlu aku bunuh mereka semua? Aku saya. In syi'ta fa'altu. Kalau engkau inginkan ya Amirul Mukminin, aku akan bunuh semua budakku yang kafir. Maka Umar menyatakan, ma takallamu bilisanikum. Kadab, engkau berdusta. Apakah sekarang kalian baru mau membunuh mereka? Apakah sekarang kalian baru mau membunuh mereka setelah mereka berbicara dengan lidah kalian, sholat bersama kalian, menghadap kiblatnya kalian, dan haji bersama kalian? Karena sebagian para tawanan sudah masuk Islam. Walaupun sebagian mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan. Daripada saya sengsara, kalau masuk Islam, diinikan, dimudahkan, diringankan, ila akhir. Apakah sekarang, setelah mereka berkiblat dengan kiblat kalian, haji dengan haji kalian, maka diangkatlah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dibawa ke rumahnya. Dan aku pun ikut. Masih kata rawi, yaitu Amr ibn Maimun. Aku pun ikut mengantarkan Umar dalam keadaan diangkat, ditandu ke rumahnya. Wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yawma idzin. Manusia semuanya sedih, seakan-akan tidak pernah ada kesedihan, enggak pernah ada musibah kecuali baru sekarang. Karena sangat mereka betul-betul terpukul, maka dikatakan seakan-akan tidak pernah ada musibah kecuali sekarang. Semuanya sedih, semuanya mengucapkan inna lillah, semuanya dalam keadaan gelisah, diam, wajah mereka wajah-wajah yang sedih. Faqailun yaqul, ada yang berkata, bagaimana Umar? Dijawab, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Dia masih hidup atau masih sehat. Ada yang berkata, akhafu alaih, aku mengkhawatirkannya. Fa'utiya binabidin fasyaribahu, maka didatangkan Nabi, dalam riwayat susu. Nabid adalah juz, kurma, diminumkan kepadanya. Maka ternyata keluar dari lukanya. Tsumma ata bilabanin fasyaribahu, dibawakan juga laban diminumnya dan keluar lagi dari lukanya. Fa'arafu annahu mayyit, maka semua tahu kalau Umar akan mati, kalau Umar akan wafat radhiyallahu taala anhu. Fadakhalna alaihi wa ja'an nas yusnuna alaihi, maka manusia berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Datang seseorang mengucapkan kepadanya, Amirul Mukminin, semoga engkau mendapatkan husnul khatimah. Ada lagi yang menyatakan, ya Amirul Mukminin, semoga engkau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ila akhirih. Sampai datang seorang pemuda. Kemudian berkata, absyir
ya Amirul Mukminin, bi busyrallahi lak. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau adalah sahabat Rasulullah. Engkau didahulukan dalam Islam. Engkau sebagaimana kau tahu sendiri dipilih oleh kaum muslimin dan engkau bersikap adil, maka bergembiralah. Allah akan berikan kebaikan untukmu. Qala waditu anna dzalika kafafan li. Kata Umar, lihat tawadhu'nya Umar. Sungguh demi Allah, semua yang kamu sebut tadi, kalau bisa mengimbangi kesalahanku di masa lalu, itu sudah cukup. Kafafan, sebagai penyeimbang dari apa yang pernah aku lakukan. Lihat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya kita tidak berharap lebih. Enggak berharap lebih dari itu. Kalau apa yang aku lakukan dari kesalahan, kekafiran dulu, dosa dan sebagainya, penentangan terhadap Rasulullah di awalnya, kemudian amalan-amalan tersebut menjadi penyeimbang saja, impas, itu sudah cukup. Kata Amirul Mukminin, jangan berlebihan. La alayya wa la li, tidak atasku dan tidak untukku. Ini impas. Tidak diadab, tidak mendapatkan apa-apa, itu cukup. Falamma adbara, ketika anak muda tadi pergi, dilihat izarahu yamassul arda. Ternyata pakaiannya menyentuh tanah. Muslim. Ruddu alayya al-ghulam. Sedang sakit akan wafat. Dalam keadaan luka menganga. Tidak lupa inkarul munkar. Rudduhu alayya. Kembalikan anak muda itu kepadaku. Setelah dikembalikan anak muda itu, dinasehati. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Irfa thawbak. Angkat pakaianmu. Fa'innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena kalau engkau angkat pakaianmu, maka itu lebih bersih buat bajumu dan lebih takwa buat Rabbmu. Ya Abdullah Ibn Umar, undur ma'alayya min ad-dain. Maka setelah itu Umar memanggil anaknya, ya Abdullah Ibn Umar, undur alayya min ad-dain. Lihat berapa hutangku. Amirul Mukminin, khalifah, penguasa besar. Di zaman Umar itu, daerah kekuasaannya sudah 2/3 dunia. Dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar. Tetapi lihat, ketika wafatnya masih memiliki hutang. Undur ma'alayya minad-dain. Lihatlah berapa hutang-hutangku. Fahasabuhu. Fawajaduhu 86,000. Ternyata hutang beliau adalah 86,000. Qala in waffa lahu malu al Umar fa'adda min amwalihim. Kalau cukup hartaku dan harta keluarga besarku untuk membayarnya, bayarkan. Wa illa fasal fi Bani Adi. Kalau ternyata enggak cukup dari keluargaku, minta ke suku Bani Adi. Suku Bani Adi sukunya beliau, sukunya Umar. Umar bin Khattab dari Bani Adi. Kalau enggak cukup dari keluargaku, ambil. Mintalah bantuan dari suku Adi. Wala ta'duhum ila ghairihim. Jangan kepada yang lainnya. Keluarga sendiri. Kerabat sendiri. Fa'addi anni hadal mal. Maka tunaikanlah dariku semua hutang-hutangku. Kemudian berkata lagi yang ketiga. Wasiat ketiga. Intalik ila Aisyah. Pergilah pada Aisyah. Ummul Mukminin. Faqul. Dan katakan kepadanya. Yaqra alaika Umar as-salam. Katakan pada Aisyah, ketuk dan berkata, Umar kirim salam. Mengucapkan salam kepadamu. Dan jangan berkata Amirul Mukminin. Aku hari ini bukan Amirul Mukminin. Katakan kepadanya Umar ibn al-Khattab. Pergilah engkau kepada Aisyah, minta izin dan katakan Umar ibn al-Khattab memberi salam. Jangan bilang Amirul Mukminin. Qul yasta'din Umar ibn al-Khattab. Katakan Umar ibn Khattab minta izin untuk dikuburkan bersama 2 sahabatnya. Karena itu di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha.
Yasta'din an yudfan ma'a sahibih, faqultu kuntu uriduhu li nafsih. Kata Aisyah, qalat, sesungguhnya aku awalnya menginginkan untuk diriku sendiri. Tetapi la'utiranna bihi al-yawma 'ala nafsi. Hari ini aku akan itar, lebih mementingkan beliau daripada diriku sendiri. Kata Aisyah, "Hadza Abdullah ibn Umar qad jaa." Ini Abdullah ibn Umar sudah datang kembali. "Irfa'uni." Angkat aku. Angkat aku. Maka diangkatlah Umar, karena sudah tidak bisa bergerak, hanya diangkat dan disandarkan. "Maladai, bagaimana kabarmu? Bagaimana?" Kata anaknya, "Alladhi tuhib ya Amirul Mukminin." Seperti yang kau suka, wahai Amirul Mukminin. Aisyah mengizinkan untukmu. Alhamdulillah. Kata Umar, "Alhamdulillah. Maka syai'un ahamma ilayya min dzalik." Sungguh tidak ada yang lebih penting daripada itu. Fa idza ana qadaitu fahmiluni. Kalau aku wafat, maka angkat aku. Dan kemudian ketika engkau memasukkan jenazahku ke dalam kamarnya, ucapkan sekali lagi, "Yasta'din minkum Umar." Umar, kalau diizinkan, masukkan jenazahku. Kalau tidak diizinkan, kuburkan aku di perkuburan kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Fabakat. Maka semua hadirin menangis mendengar ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang benar-benar yakin sebentar lagi akan wafat. Kemudian adinat, diizinkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wajat ummul mu'minin Hafsah wan nisa yasturnaha. Falamma ra'aynaha qumna. Tiba-tiba datang Hafsah, anaknya Umar, dan beberapa wanita bersamanya. Maka kami pun pergi. Karena datang para wanita. Dan adab mereka para sahabat, kalau sudah datang para wanita, mereka menghindar. Maka mereka semua keluar, menjauh dari Amirul Mukminin. Sebelum mereka pergi, mereka berkata, "Ausi ya Amirul Mukminin, istakhlif." Wahai Amirul Mukminin, berikan wasiat. Siapa khalifah setelahmu? Berikan wasiat. Siapa khalifah setelahmu? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "In astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni. Wa in lam astakhlif lam yastakhlif man huwa khairun minni." Kalau aku menentukan khalifah, sudah menentukan khalifah orang yang lebih baik dariku. Kalau aku tidak menentukan khalifah, juga tidak menentukan khalifah orang yang lebih baik daripada aku. Apa yang dimaksud? Yang menentukan khalifah, orang lebih baik daripada beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah setelahku Umar. Beliau lebih baik dariku, kata Umar. Kalaupun aku tidak menentukan khalifah, maka sudah dilakukan yang demikian oleh yang lebih baik dariku. Dan dari Abu Bakar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Amirul Mukminin Umar menyatakan, aku perintahkan beberapa orang, disebutkan beberapa sahabat, dan kemudian dikatakan mereka yang membicarakan siapa khalifahnya. Mereka memilih khalifah di antara mereka. Dan anakku Abdullah ikut berbicara bersama mereka, tapi jangan dipilih. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Masih satu halaman lagi, tetapi kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Ringkasnya, bahwasanya kemudian terpilihlah Utsman dari 6 orang tadi. Yang 2 mengundurkan diri dengan cara, aku serahkan hakku pada engkau. Yang ini, aku serahkan hakku pada engkau. Sisa berapa? Sisa 2 dan 1 ini. Maka kemudian yang tersisa Utsman dan Ali. Sedangkan yang 1 ini berkata, aku akan pilih di antara engkau berdua. Apakah kalau aku memilih engkau ya Utsman, engkau ya Ali, ridha? Aku ridha. Kalau aku memilih Ali ya Utsman, apakah engkau ridha? Aku ridha.
Maka beliau berkeliling ke seluruh para sahabat Muhajirin dan Ansar, atau kalau tidak seluruhnya, sebagian besar tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansar. Diketuk rumah-rumah mereka. Semalam suntuk sampai pagi. Sehingga jangan berani-berani kita berbicara sembarangan menyalahkan yang memilih Utsman. Kenapa tidak dipilih Ali bin Abi Thalib? Ini berdasarkan musyawarah dan menanyakan pada Muhajirin dan Ansar sekian banyak. Sampai sudah mendapatkan kesimpulan di pagi harinya setelah sholat subuh lagi. Maka diangkatlah atau dipanggillah dua orang tadi. Dan berkata, kalau aku membaiat engkau, apakah engkau akan bersikap adil? Memimpin dengan adil? Aku siap. Apakah engkau kalau aku pilih akan bersikap adil? Dan apakah engkau akan ridho kalau aku pilih dia? Dan apakah engkau akan ridho kalau aku pilih dia? Sampai keduanya ridho, maka dipeganglah tangan Utsman. Yadak ya Utsman. Serahkan tanganmu wahai Utsman. Bukan dibaiat. Ubayyi'uka. Aku bayat engkau. Dengan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memimpin dengan adil, maka kemudian muslimin seluruhnya membaiat dengan keridhaan, tidak ada masalah. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai teriwayatkan dengan riwayat yang sahih dalam kitab yang sahih, dalam Sahih Bukhari, asar dari Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan kalimat uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Putuskanlah oleh kalian siapa yang kalian putuskan. Aku tidak suka pertikaian. Hatta amutu kama mata ashabi. An takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi. Saya ulang yang terakhirnya. Hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi. Sampai kalian menjadi satu dalam satu jamaah, atau kalau tidak lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat-sahabatku sebelumnya. Ini ikhwan fillah azakumullah, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, jiwanya mulia, hatinya besar, enggak ada hasad, enggak ada dengki, enggak ada. Tetapi mereka kaum Syiah menggambarkan sebaliknya. Ali itu diam bukan karena setuju, beliau tidak suka, hatinya begini, hatinya begitu. Sebaliknya dikatakan dengki, hasad, tidak terima, tidak ridha. Kalla wallah, mereka justru mencerca ahlul bait, mencerca Ali bin